Bu, mana kopinya? Ya. Kopinya cepat. Segar sekali. Ini membuktikan kopi asli Tambora. Tidak campur-campur. Simpan dulu, nanti baru. Hijrat An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1230 genap tahun Za. Pada hari Selasa waktu subuh sehari bulan Jumadil Awal. Tatkala itulah tanah Bima datanglah takdir Allah melakukan qadrat iradat atas hambanya. Maka gelap berbalik lagi lebih daripada malam itu. Kemudian maka berbunyilah seperti bunyi meriam orang perang. Kemudian maka turunlah kersik batu dan abu seperti dituang. Lamanya 3 hari 2 malam. Maka heranlah sekalian hambanya akan melihat karunia Rabbil Alamin yang melakukan fa'al lima yurid. Setelah itu, maka teranglah hari. Maka melihat rumah dan tanaman sudah rusak semuanya. Demikianlah adanya, yaitu pecah gunung Tambora. Menjadi habis mati orang Tambora dan Pekat. Pada masa Raja Tambora bernama Abdul Ghafur dan Raja Pekat bernama Muhammad. Gunung Tambora yang berdiri gagah di ujung barat Pulau Sumbawa meletus dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Suara dentumannya menggema hingga ribuan kilometer jauhnya. Letusan ini menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah peradaban manusia. 3 kerajaan besar, yaitu Tambora, Pekat, dan Sanggar musnah tersapu kehancuran. Kerajaan Sanggar meski tidak sepenuhnya musnah mengalami kerusakan parah. Hari ini sisa-sisa dari kerajaan terlihat dari beberapa tinggalannya, seperti bendera kerajaan, perabotan rumah tangga, keris, alat-alat perang, tali kuda, dan makam para raja. Saya sendiri cucu Raja Sanggar yang terakhir. Kebetulan bapak saya ada anaknya Raja Sanggar yang pertama, namanya Abdul Aziz, sebagai ditunjuk sebagai putra mahkota pada saat itu. Kemudian bapaknya Raja terakhir Abdullah. Raja Abdullah itu bersaudara dengan Teluang. Yang lebih dekat secara geografis dengan Gunung Tambora itu ada 3 kerajaan. Kerajaan Tambora, Kerajaan Sanggar, dan Kerajaan Pekat. Dari 3 kerajaan itu yang berdampak langsung itu Kerajaan Tambora dan Kerajaan Pekat. Tradisi-tradisi yang berkaitan dengan misalnya ketika ada gejala bencana segala macam itu hampir sama dengan di Kerajaan Sanggar itu. Mereka ada semacam kumpul bersama, kemudian berdoa dalam rangka untuk menolak bala gitu ya. Bahasa lokalnya itu ngahakawiri gitu ya. Makan bubur itu di ujung jalan, di tengah jalan. Ya, harapannya dengan doa itu akan terhindar dari bencana alam itu. Misalnya ya, ada bencana,
sebelum terjadi. Jadi orang tua dan pejabat bangsa itu kumpulkan semua masyarakat, berdoalah. Berdoa itu di ujung kampung, tengah kampung sampai ke pantai sana sebelum ada kejadian. Kan letusan Gunung Tambora kan mengarah ke barat. Jadi di Sanggar itu tidak terlalu parah. Ya, sehingga peradaban Sanggar juga masih kuat sampai sekarang walaupun persentasenya sedikit. Ya, tetapi generasinya juga masih ada. Generasi keturunan bangsawan itu. Warisan kerajaan yang pernah berjaya di kaki Tambora itu hari ini menjadi fondasi yang menghubungkan sejarah dengan kehidupan mereka sekarang. Di tengah masyarakat yang datang dari berbagai suku, tradisi, dan perjalanan hidup, jejak-jejak masa lalu itu menjadi pengikat yang menyatukan mereka dalam identitas yang sama. Nilai-nilai kebersamaan, ketangguhan, dan penghormatan terhadap leluhur kini diteruskan kepada generasi hari ini. Nama lengkap saya Valentinus Maan, berasal dari Flores, NTT, Manggarai. Mulai masuk di Nusa Tenggara Barat atau khususnya Tambora Bima 1993. Saya ke sini dicari oleh perusahaan untuk dipekerjakan di perusahaan PT Bawaji Bima Sena pada waktu itu. Nah, selanjutnya kami ditinggalkan oleh perusahaan tersebut sehingga kami dirangkul, dipelihara oleh Pemda Bima. Menurut pribadi saya di sini itu sudah tidak bisa bedakan bahwa ini dari sini, ini dari sini. Tidak ada blok-blok, tidak. Jadi sudah menjadi satu ikatan atau Bhinneka Tunggal Ika sudah terwujud. Jadi saya masuk 93 sampai sekarang mungkin 30 lebih tahun ya. Nah, tidak ada yang dikatakan kau-kau saya tidak ada.
Bertahun-tahun berlalu, tanah yang pernah dilahap api perlahan menenangkan diri, menyimpan rapat kisah peradaban yang hilang di balik lapisan tanah dan abu vulkanik. Para arkeolog dan peneliti dari berbagai penjuru datang untuk membuka kembali lembaran sejarah yang terkubur. Dibantu warga lokal yang menggali, menyibak setiap lapisan bumi yang menjadi saksi bisu tragedi 1815. Dalam proses ekskavasi itu, satu persatu jejak masa lalu mulai terungkap kembali sebagai potongan kisah yang perlahan bangkit dari keheningan yang panjang. Setiap lapisan tanah yang terbuka menghadirkan kembali denyut kehidupan yang pernah hilang. Mayat ini dikatakan seorang perempuan boleh seperti itu karena memang tidurnya begini, kasihan. Mayat itu dalam bentuk yang begini sehingga adanya mayat dalam keadaan utuh, masih dibentuk badan semua, keadaan anggota tulang semuanya masih utuh. Ada beberapa alat rumah yang hancur, yang menindis ini mayat ini, cuman memang dengan keaslian yang ada sudah menjadi abu. Pertama kali saya ke sana sekitar tahun 80-an 5 ya, seperti itu. Jadi pada saat itu ada satu informasi yang dibuat oleh, atau buku yang dibuat oleh Pak Chamberlain dari Prancis itu tentang Tambora ya, tentang Tambora. Jadi ada satu teks tentang Tambora itu ditulis dalam. Lalu pada saat itu kami melakukan penelitian di NTB ketika itu. Jadi sebenarnya belum melakukan apa-apa. Tadi kami cuma melakukan survei saja. Sebenarnya mengenai informasi dari masyarakat ya terhadap temuan di Tambora itu sebelum dilakukan penelitian oleh Pak Heradul Sigurdsson, kita sudah ada informasi dari masyarakat. Pada waktu itu teman saya itu namanya Rick Stupman itu membawa pecahan keris ya, pisau ya ke kantor. Tapi sekitar tahun 2006 kalau nggak salah, ada satu tim, salah satu diantaranya Balai Arkeologi Bali ya, Pak Grie itu juga mulai melakukan kontak dengan peneliti-peneliti dari geologi, itu Profesor Haladur kalau nggak salah seperti itu. Lalu mereka melakukan penelitian yang pertama kalau nggak salah tentang arkeologi ya. Mereka menemukan sesuatu lalu dilanjutkan oleh Pak Grie kira-kira terus seperti itu. Ya memang benar, setelah kita mengadakan tespit kita menemukan sejumlah temuan yang ada masyarakat Tambora ya, yang semacam mungkin data artefak konstruksi bangunan. Kemudian ada juga sejumlah keramik. Waktu itu kita baru tespit hanya satu kotak. Awalnya penelitian lokal gitu, melihat situasi dengan itu Insinyur Madegeria, Dr. Andus Madegeria masih beliau berada. Jadi situ melihat sudah ditemukannya beberapa temuan keramik awal semula ya. Ditemukan beberapa keramik di atas permukaan. Jadi kebetulan di masyarakat tuh sering melihat begitu, termasuk saya sendiri melihat bahwa selalu ada kerabah, pecahan keramik, bahkan alat senjata tajam juga sejenis besi gitu ditemukan di atas permukaan tanah tapi tidak utuh, sifatnya sudah patah dan berkarat begitu. Nah, salah satu yang kami apresiasi dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Balai Arkeologi
Denpasar adalah penemuan-penemuan yang cukup mengagetkan ya kita ya, seperti misalnya temuan-temuan mengenai rumah-rumah ya, rumah. Jadi cukup menarik karena rumah-rumahnya itu ada pasak-pasaknya kelihatan sekali. Jadi masih bisa melihat tonggak-tonggaknya dan sebagainya masih kelihatan. Lalu kami sendiri punya penemuan tiang-tiang kayu ya, memang agak sudah rapuh tapi kami temukan juga. Lalu tiang-tiang itu kami bisa rekonstruksi tingginya berapa tiang-tiang itu. Lalu pasak-pasak lubang-lubangnya itu seberapa, sehingga bisa memperkirakan kami tingginya rumah itu seberapa. Di antara dampak letusan dahsyat Gunung Tambora, Pulau Satonda menjadi saksi bisu dari kekuatan alam yang tak tertandingi itu. Gelombang besar yang terbentuk akibat lontaran material vulkanik dan runtuhan kaldera Tambora menyapu pulau kecil tersebut. Air laut menerjang masuk ke Danau Purba di tengah pulau, mengubahnya dari danau air tawar menjadi danau air asin. Sebuah fenomena langka yang kini masih menjadi teka-teki para ilmuwan. Pohon-pohon di Satonda seakan merunduk pada amukan alam. Garam yang terbawa gelombang besar meresap ke tanah, membentuk ekosistem unik yang tak dijumpai di tempat lain. Danau Satonda pun berubah menjadi jejak hidup dari salah satu tragedi terbesar yang pernah mengguncang Nusantara. Bu, ada yang matang buah pepaya itu. Ada ini Pak. Mana yang matang, Bu? Ini Pak, ini enak untuk rujak ini. Bapak kan sukaannya makan rujak. Oh iya Bu, enak sekali untuk kita rujak. Terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama Pak. Iya. Saya dulu Pak dari NTT. Saya kesini tahun 1995 Oktober. Nah setelah itu saya juga waktu itu saya masuklah kerja di sini Pak di PT BWAJ ini. Nah setelah itu lama-lama bangkrutlah PT BWAJ ini. Tapi mau pulang, tapi saya juga masih bertahan di sini karena saya lihat daerah ini di Tambora ini Pak tanah subur. Bisa kita menanam apa saja yang kita bisa menanam jadi. Saya lihat di sini walaupun berbeda-beda suku dari Bali dan Pasar, Timur, Lombok, Jawa, tapi toh kami nyaman di sini Pak, kompak dan bersatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mendahulukan rezekinya kepada kita, mendahulukan karunianya kepada kita dibanding dengan belahan wilayah-wilayah yang ada di sekitar kita. Allahumma. Seiring waktu, orang-orang dari berbagai daerah berdatangan. Sebagian besar dari mereka memilih menetap, tertarik oleh satu anugerah yang lahir dari dahsyatnya bencana, kesuburan tanah Tambora.
Abu vulkanik yang dulu membawa kehancuran, kini menjelma menjadi sumber kehidupan. Lahan-lahan yang subur itu menghidupi masyarakat, menumbuhkan ladang, perkebunan, dan hamparan hijau yang menjadi nadi ekonomi masyarakat Tambora hari ini. Rapat asya nama hongatmu tatuatmu sudah memsuahu wong kesamu sampurna ya nama wong Sri Pasupati Empat wong Sri Bawantu Sukam Bawantu Purnam Bawantu ya nama suahu. Puranya mulai tahun 1983. Ide Perdana Gede Putra saking Singaraja, saking Banjar, beliau ke sini napak tilas mencari jejak leluhurnya beliau. Nah setelah beliau 1983 sini, beliau balik ke Bali. 1984 beliau ke sini langsung menancapkan tonggaknya beliau di tanah ini. Kalau itu kan hanya tonggaknya saja. Pura ini mulai dibangun tahun 95. Kalau khususnya di Uibura ini sangat damai di sini, tidak ada perbedaan masalah apa. Masalah agama tidak ada pertentangan, tidak ada masalah dengan masalah agama. Kita hidup di sini berdampingan, rukun dan damai. Masyarakat Tambora hidup dalam keberagaman, berasal dari berbagai suku, agama, dan latar budaya, namun menyatu dalam harmoni. Dari berbagai suku, etnis, dan agama, itu uniknya itu kita dapat damai, berbaur. Artinya meskipun kita berbeda, tidak ada istilah di situ pembatasan, oh ini agama ini agama ini, itu tidak ada. Kita dapatnya kerukunan antar umat beragama, itu yang kita dapat. Prakteknya ada sering, misalnya ada perlu di Bali, kasih tahu. Jadi ibu-ibu bawa bakulan-bakulan ke sana, bapak kerja sana di sana juga. Di sini juga di Kampung Timur juga ada perlu mereka datang, terutama pada hajat-hajat mati. Kalau ada manusia mati datang semua untuk memberikan doa menurut ini. Jadi begitu praktek-praktek kehidupan bermasyarakatnya. Setelah kami ditinggalkan perusahaan ini, saya sebenarnya mau pulang kampung, hingga ketemulah di sini sama ibu ini. Akhirnya saya menikahi ibu, cinta kami bersemi di tanah Tambora. Tambora adalah rumah yang mereka pilih dan rumah yang kini memilih mereka. Tambora adalah napas identitas mereka, tempat di mana akar-akar kehidupan tumbuh dengan bangga. Dan di bawah bayang gunung yang pernah mengguncang dunia, mereka menyuarakan keyakinan yang tak terbantahkan. Dari kehancuran tumbuh kesuburan, dari abu bangkit kehidupan, dan dari Tambora lahir kebanggaan. Mati hidup saya ini ada di tanah Tambora. Tambora itu bukan lagi rumah, tetapi memang sudah rumah untuk ditempati.